Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kelas biologi, khususnya kelas 12 bersama saya Pak Pamuji Santoso. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan kali ini ya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah minggu yang lalu kita bahas tentang gen dan kromosom, minggu ini kita lanjutkan materi kita kepada bahan genetik yang lebih mikro ya. Kita akan mempelajari senyawa penyusun gen, yaitu DNA atau deoksiribonukleik asid atau asam inti deoksiribosa. DNA ini kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya, DNA ini terdapat di dalam kromosom, atau dengan kata lain substansi terpenting dari kromosom itu adalah molekul yang berantai sangat panjang yang disebut DNA. Dan ini ya masih berhubungan erat dengan minggu yang lalu, sehingga materi ini beri judul substansi part 2. Ada versi dasar untuk materi ini ada pada 3.3, masih sama dengan KD pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian ada juga terdapat pada KD 4.3 merumuskan urutan proses sintesis protein dalam kaitannya dengan penyampaian kode genetik. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan nanti kalian dapat pertama menjelaskan struktur DNA sebagai senyawa penyusun gen. Yang kedua, menjelaskan cara replikasi atau penggandaan DNA. Yang ketiga, dapat membedakan DNA dan RNA. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Tidak banyak ya, tolong disimak dengan baik, dikuasai sebaik-baiknya. Baik, kita masuk ke materi kita tentang apa itu DNA. Ya, DNA itu kepanjangannya adalah deoksiribonukleik asid. Ya, DNA disebut juga sebagai asam nukleat deoksiribosa, atau ada yang menyebut juga asam inti deoksiribosa. Ya, DNA ini adalah merupakan senyawa penyusun gen. Terdapat dalam kromosom dalam bentuk rantai berpilin penyusun benang kromonema. Jadi kalau minggu yang lalu kita belajar kromosom, di dalamnya itu kromosom itu ada benang-benang kromonema ya, dan sebetulnya benang kromonema ini merupakan pilinan dari rantai DNA ya yang sangat panjang, dan di dalam kromonema nanti rantai DNA itu dalam membentuk pilinan itu dia dibantu dengan ada yang namanya protein histon ya. Jadi rantai DNA ini melilit protein histon ya. Ini juga merupakan protein histon merupakan bagian penting dalam kromosom.
DNA ini adalah merupakan rantai polinukleotida, rangkap atau double dan berpilin, ya, sering juga disebut rantai helix, ya, rantai helix. Maka disebut double helix, rantai ganda yang berpilin. Ya, mana rantai gandanya? Nah, ini rantai polinukleotida, ini rantai polinukleotida. Kemudian rangkap artinya double atau ada dua. Nah, ini ya. Ini rantai polinukleotida yang kedua, dan antara polinukleotida yang satu dengan rantai polinukleotida yang kedua ini berpasangan, ya, mereka berpasangan, ya. Kemudian berpilin. Berpilin itu artinya melintir. Nah, jadi seperti ini, sering digambar-gambar atau kalian melihat animasi-animasi tentang bahan genetik. Di situ ada animasi DNA, biasanya berbentuk pita double yang berpilin seperti ini, ya. Nah, ini rantai DNA double helix, rantai ganda yang berpilin. Rantai polinukleotida itu memiliki pengertian berarti dia tersusun atas banyak nukleotida. Ya, tadi sudah jelaskan bahwa DNA adalah rantai polinukleotida. Apa itu polinukleotida? Itu adalah suatu senyawa yang tersusun atas banyak nukleotida. Apa itu nukleotida? Nah, ini adalah gambar satu nukleotida. Ya, satu nukleotida tersusun atas 3 gugus. Ada gugus fosfat atau PO4, ada gugus gula pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Ya, ini satu nukleotida. Sedangkan DNA adalah polinukleotida. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Sekali lagi, DNA tersusun dari polinukleotida. Kemudian polinukleotida merupakan susunan dari banyak nukleotida. Satu nukleotida tersusun atas 3 gugus ini, fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ya. Masih tentang DNA, jadi kita pelajari gula pentosa. Gula pentosa atau gula berkarbon 5 yang terdapat pada molekul DNA itu berjenis deoksiribosa. Jadi DNA tadi kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid. Deoksiribo ini itu adalah menunjukkan jenis gula pentosanya atau nama dari gula pentosanya, yaitu deoksiribosa. Nah, seperti ini ya, bangun molekulnya seperti ini. Ya, ada 5 atom karbon. Ini atom karbon nomor 1, atom karbon nomor 2, atom karbon nomor 3, atom karbon nomor 4, atom karbon nomor 5. Tolong dicermati dalam penomoran nomor atom karbonnya, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, di mana letaknya. Karena ini nanti penting dalam menentukan ujung-ujung rantai ganda DNA. Kemudian yang tidak kalah penting dalam molekul DNA itu adalah gugus basa nitrogen. Ya, basa nitrogen DNA terdiri dari 2 golongan. Ada golongan purin dan ada golongan pirimidin. Golongan purin tersusun atas 2 jenis basa nitrogen, yaitu guanin disingkat G, kemudian adenin disingkat A, dan untuk pirimidin ya,
Untuk pirimidin juga tersusun atas dua basa nitrogen, ada sitosin disingkat C, kemudian timin disingkat T. Nah ini bangun molekulnya. G sama A, guanin dan adenin ini adalah golongan purin. Ya, lihat ya, tersusun atas bangun molekulnya tersusun atas dua cincin ya untuk purin. Sedangkan pirimidin, sitosin dan timin ya, pirimidin itu hanya memiliki satu cincin bangun molekulnya. Ini salah satu perbedaan antara purin dan pirimidin ya. Tolong ini dihafal ya. Purin itu guanin dan adenin, pirimidin itu sitosin dan timin. Jangan sampai terbolak-balik. Basa purin dan basa pirimidin dalam rantai ganda DNA selalu berpasang-pasangan. Tadi di awal kita bahas atau saya jelaskan bahwa DNA adalah rantai polinukleotida rangkap atau ganda, di mana satu polinukleotida dengan polinukleotida yang kedua berpasangan. Ya, nah pasangannya itu terdapat pada basa nitrogen. Ya, nah selalu seperti ini pasangannya. Jadi basa purin guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Ya, G selalu berpasangan dengan C. Kemudian basa purin yang adenin A selalu berpasangan dengan basa pirimidin yang timin T. A selalu berpasangan dengan T. Ya. Kita ingat guanin dan adenin itu adalah purin. Kemudian sitosin dan timin adalah pirimidin. Tolong ini pasangan-pasangan dalam rantai ganda DNA ini pada basa nitrogennya jangan sampai lupa. Kenapa G selalu berpasangan dengan C? Seperti ini gambarnya. Jadi guanin dengan sitosin itu berikatan, selalu berikatan karena guanin dan sitosin G dengan C itu memiliki 3 ikatan hidrogen. Jadi G dengan C itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Sedangkan timin dan adenin, T dengan A, itu hanya dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Sehingga tidak bisa guanin berpasangan dengan timin atau sitosin dengan adenin karena berbeda dalam ikatan hidrogennya. Ya, sekali lagi guanin dengan sitosin, G dengan C itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. T dengan A, timin dengan adenin dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen. Kemudian ini rantai polinukleotida ya. Tadi kalau satu nukleotida itu fosfat gula basa. Ya, satu nukleotida ini satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen. Ini satu nukleotida. Sedangkan DNA ini adalah polinukleotida. Berarti terdiri atas banyak nukleotida. Nah, seperti ini ya. Fosfat ya. Fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa dan seterusnya, sangat panjang sebetulnya. Nah, ini polinukleotida. Dan rantai polinukleotida ini tersusun atas berapa nukleotida? Gampang, kita hitung saja berapa gula pentosanya. 1, 2, 3, 4. Berarti rantai polinukleotida ini tersusun atas 4 nukleotida. Dan tidak kalah pentingnya perlu kalian ketahui ujung-ujungnya. Ujung ini berarti ujung polinukleotida 5 aksen. Sedangkan ujung sini adalah ujung 3 aksen. Kenapa seperti itu?
sini 5 aksen, sini ujung 3 aksen, itu menunjukkan fosfat, gugus fosfat mengikat atom C nomor berapa. Yang atas sini, fosfat ini mengikat atom C nomor 5. Tolong diingat lagi penomoran atom karbon dari molekul gula pentosanya ya. Yang di sini atom C nomor 5, sedangkan fosfat yang ada di sini mengikat C atom nomor 3, atom C nomor 3. Nah, itu tolong 5 aksen, 3 aksen. Ujungnya ini menjadi hal yang penting dalam nanti rantai ganda DNA ya. Ini polinukleotida, rantai tunggal masih yang kita pelajari ya, yang terdiri di sini dalam gambar ini tersusun atas 4 nukleotida. Ya, mudah-mudahan masih fokus, masih konsentrasi sehingga bisa mengikuti materi ini dengan baik. Nah, DNA tadi di awal dikatakan DNA adalah polinukleotida rantai ganda atau double. Nah, seperti ini. Ini ya, fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa. Ini polinukleotida. Ujung 5 aksen, ujung sini ujung 3 aksen. Nah, mana gandanya? Nah, ini pasangannya, ini rantai pasangannya ya. Sama ya, fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa. Dan kalau kamu simak dengan baik, gula pentosa pada rantai yang sebelah kanan ini terbalik ya. Kenapa demikian? Karena dalam rantai ganda DNA maka berlaku aturan yang disebut anti paralel. Kalau salah satu nukleotida polinukleotida ujung 5 aksen 3 aksen, maka pasangannya adalah sebaliknya, ujung 3 aksen, ujung sini 5 aksen. Jadi berlaku anti paralel ya. Kemudian lihat ini basa nitrogennya berpasangan, T dengan A 2 ikatan hidrogen, G dengan C 3 ikatan hidrogen, C dengan G 3 ikatan, ini A dengan T 2 ikatan. Dari gambar ini bisa kita hitung ya, gambar DNA ini mengandung ada 8 nukleotida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berapa ikatan hidrogennya? Ikatan hidrogennya ini ada 10 ya. 2 tambah 3 ya, G dengan C 3, T dengan A 2. Ini C dengan G 3, ini A dengan T 2. Ini 10 ikatan hidrogen. Ini kalau DNA-nya seperti gambar ini. Sesungguhnya ya DNA, rantai DNA itu sangat panjang ya. Dalam satu sel rantai DNA yang terdapat pada 46 kromosom manusia itu panjangnya lebih dari 2 meter. Bayangkan ya, suatu molekul berbentuk rantai terdapat dalam inti sel yang sangat kecil itu memiliki panjang mencapai 2 meter. Ini tentu suatu super kreasi ya dari Yang Maha Pencipta yang sampai saat ini tidak bisa ditiru oleh ilmu dan pengetahuan manusia. Nah, tolong perhatikan prinsip anti paralel. Sekali lagi, 5 aksen 3 aksen, maka pasangannya 3 aksen 5 aksen. Seperti ini ya. Nah, ya. Ini fosfat gula basa, fosfat gula basa, fosfat gula basa. Pasangannya seperti ini dan gula pentosanya terbalik, sini 5 aksen 3 aksen, maka ujung satunya sebaliknya 3 aksen 5 aksen. Itu tentang rantai DNA. Kemudian ini rantai tadi kita sudah pelajari rantai DNA polinukleotida rangkap.
Nah, berpilin berarti melintir ya, ini melintir seperti ini. Ya, melintir, berpilin ya. Ini ada pasangan rantai pasangan basa nitrogennya. Kemudian ini pita utamanya ini merupakan eh, ikatan antara gula pentosa dengan fosfat ya, seperti ini. Ini menunjukkan atau merupakan ilustrasi rantai DNA double helix. Kemudian ya, ini ada kita masuk ke bagian berikutnya tentang replikasi DNA. Replikasi itu artinya penggandaan. Jadi DNA itu memiliki kemampuan untuk menggandakan dirinya menjadi dua yang sama, yang identik sama persis. Ya, setiap organisme, ini ada prinsip penting, setiap organisme berkembang dari zigot yang di dalamnya terdapat gen-gen yang berasal dari kedua induknya. Termasuk kita berasal dari zigot yang merupakan peleburan dari dua sel kelamin dari orang tua kita ya. Sebuah sel dari kita semuanya dulu berasal dari sebuah sel yang disebut zigot. Kemudian setiap sel tubuh pada organisme termasuk manusia, setiap sel tubuhnya memiliki bahan genetik baik kromosom, gen maupun DNA yang sama. Jadi mau sel kulit, sel otot, sel epitel itu memiliki kromosom, gen dan DNA yang sama. Mengapa bisa seperti itu? Ya, karena kita merupakan hasil pembelahan terus-menerus dari sebuah sel awal kita yaitu zigot, membelah secara terus-menerus. Dan sebelum membelah di dalam sel itu nanti terjadi proses penggandaan atau replikasi DNA. Jadi sebelum sel membelah, DNA akan memperbanyak, menggandakan diri menjadi dua yang sama persis. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ini ada sel induk, misalkan ini sebuah sel zigot, kamu bayangkan ya. Sel induk dengan X DNA, dengan jumlah DNA sebesar X, maka sebelum membelah, sel ini akan melakukan replikasi DNA sehingga terbentuk sel induk dengan kromosom dengan DNA sebanyak 2X. Nah, kalau 2X ini ya, kalau sudah terbentuk DNA-nya sebanyak 2X, baru nanti sel akan membelah menjadi dua secara pembelahan mitosis membentuk dua sel anak dengan kromosom masing-masing X DNA. Ya, dimana dua sel anak ini memiliki DNA yang sama persis dengan sel induknya ini. Ya, jadi kita bayangkan sehingga seluruh sel tubuh kita karena proses perbanyakannya sejak kita masih dalam bentuk zigot dengan pembelahan mitosis, maka kita bayangkan atau dapat kita simpulkan bahwa seluruh sel tubuh kita, sel penyusun tubuh kita memiliki bahan genetik baik kromosom, gen dan DNA yang sama. Ya, maka dalam proses sidik DNA ya yang dilakukan oleh kepolisian misalkan untuk mengetahui suatu jasad atau jenazah korban peledakan bom gitu ya, itu mau diambil dari sel bagian tubuh manapun bisa karena seluruh sel tubuh kita memiliki bahan genetik yang sama. Mau sel rambut, sel kulit, sel kuku ya bisa ya dijadikan sebagai sampel untuk uji DNA. Ada tiga teori bagaimana DNA menggandakan diri. Ada teori semi konservatif, ada teori konservatif, ada teori dispersif. Ya, teori konservatif itu ini misalkan ini ada DNA induk ya, DNA induk atau DNA aslinya yang akan menggandakan diri, maka nanti DNA double rantai ganda ini akan terpisah ya, terpisah dua rantai ganda ini terpisah, kemudian masing-masing akan membentuk pasangannya.
sehingga terbentuk dua rantai anak DNA ya yang sama persis, di mana masing-masing ada rantai lama yang biru ini dan ada rantai baru yang merah. Rantai ini juga sama, ada yang lama biru dan ada yang merah. Itu berdasarkan semi konservatif. Kemudian berdasarkan teori konservatif, ini ada DNA induk atau DNA cetakan template ya. Maka setelah terjadi replikasi DNA akan terbentuk dua rantai DNA yang sama persis. Cuma yang satu betul-betul rantai yang lama, ya ini biru semua, satu betul-betul seluruhnya merupakan rantai baru. Itu menurut konservatif. Kemudian teori yang ketiga dispersif, ya ini DNA induk, DNA cetakannya. Kemudian sebetulnya prosesnya DNA ini akan terpotong-potong, terfragmentasi, ya. Kemudian terpotong-potong sehingga nanti terbentuk dua rantai DNA yang sama persis. Masing-masing ada potongan rantai lama dan ada potongan rantai baru. Ada fragmen DNA lama, ada fragmen DNA baru masing-masing. Nah, seperti ini. Nah, berdasarkan hasil riset dari Watson and Crick, ternyata replikasi DNA itu terjadi sesuai dengan teori semi konservatif seperti ini. Jadi ini ada rantai ganda DNA. Ya, ketika rantai ganda DNA ini akan menggandakan diri, melakukan replikasi, maka rantai ganda ini yang tadinya berpasangan terbuka. Kemudian muncul rantai pasangannya seperti ini. Ya, yang biru ini rantai baru, yang merah muda ini rantai lamanya. Ya, sehingga nanti terbentuk dua rantai DNA yang sama persis, masing-masing ada rantai lama dan ada rantai baru. Ini teori semi konservatif. Seperti ini prosesnya ya. Ini ada enzim helikase ya yang berfungsi untuk membuka rantai ganda DNA. Kemudian akan terbentuk segera rantai pasangannya seperti ini. Dalam replikasi DNA ini melibatkan beberapa enzim, ya, antara lain ada enzim topoisomerase. Ini fungsinya adalah kurang lebih untuk mengendurkan ikatan rantai ganda DNA sebelum ikatan ganda rantai DNA ini nanti terputus. Ya. Kemudian ada enzim helikase. Ini enzim helikase yang segitiga, fungsinya memutus ikatan antar basa nitrogen pada rantai DNA sehingga rantai DNA terbelah. Ya. Kemudian ada DNA polimerase. Fungsinya adalah untuk menyatukan ya rantai DNA baru ya yang tadinya satu-satu atau dalam bentuk nukleotida atau nukleosida ini kemudian dijadikan satu. Itu fungsi dari DNA polimerase. Kemudian ada DNA ligase. Ini fungsinya untuk mengelem antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain dijadikan satu. Ya, sehingga terbentuk polinukleotida yang sempurna. Seperti ini. Ya, itu antara lain enzim-enzim yang terlibat dalam replikasi DNA. Sehingga pada akhirnya akan seperti ini ya. Tadinya ada rantai terbentuk dua rantai DNA baru ya, masing-masing ada untai yang baru, ada untai yang lama ya gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti, dipahami mulai dari struktur DNA dan replikasinya. Kemudian satu lagi sedikit tentang RNA. RNA ini merupakan senyawa asam inti juga, ya, senyawa yang bertugas membantu fungsi dari DNA dalam mengatur aktivitas sel-sel tubuh.
ya. RNA itu kepanjangannya adalah ribonukleik asid atau asam nukleat ribosa. Ya, dia juga sama merupakan rantai polinukleotida rantai tunggal. Nah, kalau DNA rantai ganda, ini rantai tunggal, tidak ada pasangannya. Ya, berfungsi ini secara umum untuk membantu DNA dalam mengatur aktivitas tubuh. Jadi DNA tidak akan DNA kita ketahui tadi sebagai senyawa penyusun gen, ya, tidak akan bisa mengatur aktivitas tubuh tanpa dibantu oleh RNA. Ada 3 jenis RNA, jadi kalau DNA tidak ada jenisnya, tapi kalau RNA ada 3 jenis. Ada RNA duta atau disingkat dengan RNAD, kemudian ada RNA transfer atau RNA-T, dan ada RNA ribosom atau RNA-R. Ya, ini sekilas tentang RNA. Jadi merupakan rantai polinukleotida juga sama dengan DNA. Jadi ada fosfat gula basa bergandengan panjang, ya. Adapun perbandingan antara DNA RNA seperti ini, ya. Kalau DNA tadi kita kenal sebagai rantai ganda, kalau RNA adalah rantai tunggal, tidak ada pasangannya. Kemudian perbedaan berikut yang penting lagi itu adalah pada basa nitrogennya, ya. Kalau DNA tadi ada 4, adenin, guanin yang merupakan basa purin, dan sitosin, timin yang merupakan pirimidin. Nah, kalau basa nitrogen RNA, ya, untuk purinnya sama, terdiri dari adenin dan guanin, namun berbeda pada basa pirimidin yang terdiri atas sitosin dan urasil. Jadi tidak ada T pada RNA, yang ada adalah U, ya. Timin diganti oleh urasil. Ingat, RNA tidak punya T tapi punyanya U. Atau lebih lengkapnya, ini perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama adalah struktur rantai. DNA itu rantai ganda, panjang dan berpilin. Rantai RNA itu rantai tunggal dan relatif pendek. Kemudian gula pentosanya, ya, gula pentosa juga merupakan pembeda DNA dan RNA. Gula pentosa DNA adalah deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Ini perbedaannya hanya pada oksigennya, ya, satu buah oksigen yang menjadi pembeda, ya. Deoksiribosa itu artinya ribosa yang kehilangan oksigen satu. Kemudian tempat terdapatnya juga berbeda. DNA itu adanya di nukleus, kemudian ada beberapa organel, mitokondria, kloroplast, dan sentriol. Dapat kita temukan DNA di sana juga. Kemudian kalau RNA itu dapat ditemukan di nukleus, kemudian terdapat juga di sitoplasma. Kalau DNA tidak terdapat di sitoplasma. Dan juga RNA ditemukan di ribosom. Kemudian tadi sudah kita bahas basa pirimidin, ya. DNA ada C dan T, kalau RNA C dan U, ya. Kemudian fungsi, terutama fungsi dalam sintesis protein. DNA ini adalah mengendalikan sintesis protein, sedangkan RNA ini fungsi adalah melaksanakan sintesis protein, ya. Kemudian kadarnya dalam sel, DNA itu relatif tetap, tidak berubah-ubah konsentrasinya. Tetapi kalau RNA, kadar atau konsentrasinya berubah-ubah tergantung dari aktivitas sintesis protein, ya. Karena RNA ini kalau kita analogikan dalam suatu proyek bangunan, dia adalah kulinya, sedangkan DNA ini adalah arsiteknya, ya. Sehingga kalau berapapun protein yang akan dibuat, ya arsiteknya tetap satu. Tapi kalau kulinya harus banyak ketika akan melaksanakan banyak membuat protein. Nah, seperti ini kurang lebih perbedaan DNA dan RNA, dan saya kira materi kita sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan pelajari lebih lanjut, ya.
Saya berdoa mudah-mudahan makin penasaran dengan materi ini sehingga kalian bisa belajar dari beberapa literasi yang lain. Ini hanya untuk menggugah semangat kalian, motivasi kalian dalam menggali ilmu. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.